Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan kita dapatkan manakala kita mensyukuri sampai bagian terkecil dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persoalan makan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah itu akan ridha kepada seorang hamba ayyakulal aklatah, manakala dia itu makan satu kali makan, fayahmadahu bihi, kemudian dia itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun makanan yang kemudian kita makan, kita sadari bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hanya satu biji kurma kita makan, setelah itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya makan kurma. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan di hari yang kedua. Kita juga dipertemukan dengan waktu sahur yang merupakan waktu yang barakah. Tasahharu, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, kita akan mendapatkan ada banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang persoalan makan. Sehingga kadang ada yang bertanya, mengapa Al-Quran itu membahas persoalan yang sepertinya sederhana, yang berkaitan dengan manusia. Makan, minum, kenapa juga dibahas di dalam Al-Quran? Kulu washrabu wala tusrifu, makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, persoalan makan sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat esensial bagi manusia, karena makan dan minum merupakan kebutuhan asasi, kebutuhan pokok dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana sesungguhnya memenuhi kebutuhan pokok ini. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kebutuhan pokok ini yang senantiasa dilakukan oleh manusia ini menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan merupakan makhluk yang diciptakan dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Nah, makan minum itu juga diharapkan menjadi bagian dari ibadah. Makanya di dalam Al-Quran misalnya kita akan mendapatkan bahkan makan dan minum dikaitkan juga dengan masjid. Apa ayatnya? Kita akan dapatkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kamu, pakaian terbaik kamu pada saat kamu hendak ke masjid.
Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pakaian terbaik, perhiasan pada saat kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Setelah itu diiringi dengan perintah tentang makan, tentang minum, yang artinya makan dan minum ternyata juga ada kaitannya dengan persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang manusia itu karena setiap hari dia makan dan minum, seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang syukur dalam masalah makan dan minum itu menunggu makanan yang sangat enak itu, alhamdulillah, makan besar. Kalau makan kecil kemudian tidak bersyukur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan kita dapatkan manakala kita mensyukuri sampai bagian terkecil dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persoalan makan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah itu akan ridha kepada seorang hamba ayyakulal aklatah, manakala dia itu makan, satu kali makan, fayahmadahu bihi, kemudian dia itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun makanan yang kemudian kita makan, kita sadari bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hanya satu biji kurma kita makan, setelah itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya makan kurma. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ridha. Allah ridha. Demikian juga dalam masalah minum. Wa ayyashraba syurbatah, dia kemudian minum juga satu kali tegukan, fayahmadahu bihi, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat ridha. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan dua kata takkid. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan la yarda, sungguh-sungguh ridha. Jadi ada dua kalimat takkid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan di dalam hadis ini. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah itu sungguh amat sangat ridha kepada seorang hamba ayyakulal aklata, manakala dia makan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyashraba syurbatah, minum juga demikian, dia minum walaupun mungkin hanya satu teguk air, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dalam keseharian kita sering makan dan minum, maka seringkali kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kita lupa untuk mensyukuri nikmat berupa makan dan minum ini. Padahal kalau kemudian kita renungkan hadis ini, untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala itu sederhana. Cukup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita akui bahwa sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita minum merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, makan alhamdulillah. Kenapa kemudian kita jarang untuk mensyukuri itu? Karena kita makan dan minum itu sering dalam keseharian. Dan biasanya kalau nikmat itu sering kita dapatkan, seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa itu. Jadi sesuatu yang biasa kadang-kadang membuat kita tidak menyadari bahwa hal tersebut sesungguhnya adalah satu karunia berharga. Sama mungkin kalau kita pergi ke kota Mekah misalnya. Kalau kita yang umroh itu inginnya untuk ibadah di Masjidil Haram itu, bahkan berlama-lama. Tapi coba orang yang ada di sana, penjual di toko-toko itu,
Walaupun mereka itu memang ketika azan ditutup memang tokonya, tapi apakah mereka pergi ke Masjidil Haram untuk sholat? Ternyata banyak di antara mereka yang sholatnya di depan tokonya. Jadi masih ada rasa iman terhadap barang jualannya. Kenapa? Mungkin saja karena mereka itu sudah terbiasa dengan azan yang ada di Masjidil Haram, sudah terbiasa melihat Ka'bah, sudah terbiasa melihat Masjidil Haram, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang menjadi pemandangan yang terus mereka lihat. Tidak ada kerinduan untuk sholat di Masjidil Haram. Nah, makan dan minum kadang-kadang seperti itu. Kita lupa bahwa sesungguhnya itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat puasa kita akan mendapatkan satu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, bahwasanya makan dan minum itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang kita lakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita yang biasanya makan, kita biasanya minum dengan sepuas hati, harus menahan diri dari pagi sampai petang. Yang itu kita lakukan dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka diharapkan kita akan menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba perut. Sebab ada di antara manusia yang kehidupannya dia katakan life is from the hand to the mouth. Life is from the hand to the mouth. Hidup itu dari tangan ke mulut. Hanya makan, makan, makan. Lupa bahwa semua sesungguhnya merupakan bagian dari karunia dari Allah yang harus disyukuri, bahwa persoalan makan pun sesungguhnya adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat puasa kita disadarkan tentang hal itu. Kita kemudian diajarkan betapa sesungguhnya makan dan minum adalah sesuatu yang sangat nikmat, dan itu akan kita rasakan manakala kita berpuasa. Makanya satu suara yang sangat dirindukan oleh orang yang berpuasa itu bukan lagu, akan tetapi suaranya muadzin Bang Gafur itu. Kalau sudah Allahu Akbar, alhamdulillah, adzan lah. Coba kalau kita lihat, kadang anak saya ketika pertama kali berpuasa itu yang sering ditanyakan, kalau berempat adzan. Setelah itu tanya lagi, masih lama adzannya. Jadi adzan adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang yang berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah mengisyaratkan betapa yang namanya buka puasa adalah satu kegembiraan. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah farhatun 'inda iftarihi, kegembiraan manakala dia berbuka. Saat berbuka kita alhamdulillah gembira. Coba siapa yang tidak gembira pada saat berpuasa itu? Tidak ada yang susah, alhamdulillah udah Pak lah, bisa kemudian makan, minum, karena dari pagi sampai petang kemudian kita menahan diri, walaupun lapar kita tahan, walaupun haus kita tahan, semua dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita berbuka terasa kegembiraan itu. Kenapa? Karena tadi kita menyadari bahwa itu adalah sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa haus itu adalah satu karunia, lapar itu juga karunia. Walaupun kadang-kadang karunia seperti ini manusia kurang menyadari bahwa itu adalah nikmat juga. Nikmat. Jadi nikmat berupa lapar, nikmat berupa haus. Ini bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita katakan nikmat? Coba bayangkan kalau kita tidak pernah lapar. Tidak terasa enaknya makan itu. Justru karena lapar maka makan terasa nikmat. Sehingga ada ungkapan dari ulama, apapun makanannya itu akan terasa nikmat kalau lauknya itu adalah lapar. Idamuhu alju. Jadi kalau lauknya berupa lapar, maka sederhana seperti apapun makanan itu terasa nikmat, lezat itu.
Coba kalau kita lihat biasanya para petani ketika mereka mencangkul sampai waktu zuhur datang membawa makanan, walaupun buja capi, alhamdulillah aku basah. Kenapa? Lapar. Tapi kalau orang itu kenyang, ditawari makanan yang enak, sudah baru makan kenyang, ditawari ini sate, aduh lah ataklu, tidak terasa nikmatnya. Kenapa? Karena lauk yang utama berupa lapar tidak ada pada dirinya. Demikian juga minuman itu akan terasa nikmatnya manakala ada rasa haus pada diri kita. Semakin haus maka akan semakin nikmat yang namanya minuman. Tapi semakin tidak haus, walaupun minumannya itu Masya Allah mungkin lezat, akan tapi tidak begitu terasa nikmatnya. Jadi lapar, haus sesungguhnya juga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita sadari terutama pada saat berpuasa. Farhatun 'inda iftarihi. Dan yang kedua, inilah yang ingin kita dapatkan, yaitu pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan. Kulu. Jadi silakan makanan, silakan makan ya. Makan, minum. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan pada saat kita ada di dunia. Kita tahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita atas apa yang telah kita lakukan pada saat kita menahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan haus karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan balasan juga atas apa yang telah kita lakukan pada saat di dunia ketika kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dua kegembiraan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa pada saat kita berbuka, dan juga yang kedua adalah pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sesungguhnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu sederhana. Cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita makan, kita sadari bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita syukuri, maka Allah itu sungguh-sungguh ridho kepada kita. Kita minum, kemudian kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh akan ridho kepada kita. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, karena kadang kita sudah terbiasa ada air total di sana, itu kadang kan langsung ambil minum. Karena sudah terbiasa, kadang-kadang tidak terasa bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya puasa kemudian kita menyadari betapa sesungguhnya semua itu adalah nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari mereka yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri sekecil apapun karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya mungkin satu biji korma, walaupun mungkin hanya satu gelas air. Karena semuanya itu sesungguhnya akan mendapatkan bagian yang besar manakala kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingat dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan, ittaqun nar walau bisyikit tamri. Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Jadi ternyata separuh kurma pun itu bisa berpotensi untuk menjaga kita dari api neraka, manakala kita mau berbagi dengan saudara kita yang isyaratnya
kita bisa mensyukuri betapa separuh kurma pun ternyata adalah satu karunia yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.